Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3C dengan asisten Bapak Nur Aziza. Di sini kami akan membuat video tugas akhir mikrobiologi peternakan yang berjudul asinan kubis. Perkenalkan, nama saya Zalba Dewi Farisi dengan NIM D1A 022145. Perkenalkan, nama saya Valina Nurdianti dengan NIM D1A 022158. Perkenalkan, nama saya Ninda Salsabila dengan NIM D1A 022142. Perkenalkan, saya Lina Farola dengan NIM D1A 022143. Perkenalkan, saya Salsabila Zahra Puswanto NIM D1A 022152. Saya Muhammad Topo Setiawan dengan NIM D1A 022090. Perkenalkan, saya Rafael Yuda Pratama dengan NIM D1A 022091. Perkenalkan, nama saya Jihan Fadilah dengan NIM D1A 022141. Perkenalkan, nama saya Nimori Dewi dengan NIM D1A 022146. Perkenalkan, nama saya Nabila Sabila dengan NIM D1A 022146. Perkenalkan, nama saya Darul Bestari dengan NIM D1A 022084. Saya Muhammad Setawatol dengan NIM D1A 022089. Probiotik berasal dari bahasa Yunani yaitu probios yang berarti untuk kehidupan. Probiotik merupakan pangan yang mengandung mikroorganisme hidup yang dikonsumsi untuk membantu meningkatkan kesehatan tubuh dengan menjaga keseimbangan flora usus. Selanjutnya ada pengertian dari asinan kubis yang merupakan olahan probiotik pakan yang berasal dari sayur kubis yang difermentasi dengan garam grosok dengan takaran 5% sehingga memperpanjang daya simpan dan menambah nilai gizi dari kubis. Proses dilakukannya secara spontan, yaitu tanpa penambahan kultur mikroorganisme, namun hanya ditambah garam grosok. Fungsi dari garam grosok yaitu untuk menyerap air, karena garam grosok bersifat hidroskopis. Proses fermentasi asinan kubis merupakan fermentasi yang dilakukan secara spontan, yaitu proses fermentasi yang dilakukan tanpa adanya penambahan kultur mikroorganisme, di mana pada fermentasi asinan kubis hanya ditambahkan dengan garam grosok saja. Garam grosok bersifat hidroskopis atau mampu menarik air dan tidak mengandung iodium. Mekanisme fermentasi asinan kubis. 1. Tahap awal. Mikroorganisme Enterobacter colacae dan Erwina herbicola memanfaatkan oksigen dalam toples untuk melakukan fermentasi secara aerob. Tahap fermentasi. Oksigen dalam toples berkurang sehingga menyebabkan Leuconostoc mesenteroides tumbuh karena keadaan anaerob sehingga suasana menjadi asam dan pH menurun. Setelah suasana asam dan pH menurun, Lactobacillus plantarum tumbuh sehingga pH turun dan suasana semakin asam. Hal itu menyebabkan pertumbuhan Leuconostoc mesenteroides menjadi terhambat. Alat dan bahan dalam pembuatan probiotik asinan kubis adalah toples dan tutupnya, plastik laundry, pisau dan talenan, saringan, kubis, garam grosok, dan air. Cara kerja asinan kubis. Pertama, kubis dipotong tipis-tipis sebanyak 500 gram. Kedua, kubis tersebut dimasukkan ke dalam toples, lalu ditambahkan garam grosok sebanyak 5% dari bobot kubis, lalu diaduk rata. Ketiga, air dimasukkan ke dalam plastik laundry sebagai pembeban. Keempat, beban ditaruh di atas irisan kubis hingga permukaannya tertutup rapat. Kelima, A few moments later. Simpan selama 2x24 jam pada suhu 30 derajat Celcius. Ciri kegagalan pada pembuatan asinan kubis adalah warna kuning kecoklatan. Ciri keberhasilannya yaitu warnanya tetap atau putih kekuningan, teksturnya yang renyah, baunya khas fermentasi, dan rasanya itu asam sedikit asin. Teksturnya berlendir dan lembek, dan aromanya busuk. Faktor berhasilan asinan kubis yaitu kadar garam, suhu ruang dan jenis sayuran yang digunakan serta kualitasnya. Dalam proses pembuatan fermentasi asinan kubis, sayur kubis dipotong kecil-kecil dengan tujuan untuk memperluas substrat agar mudah terdegradasi oleh enzim.
A few moments later. Punya ompong mengerang rantau budal mandor nyusah. Kuyo gundul kesana kesering ngampe kendul. Gendru wote-late lo tampak lo yo. Selangkau jalannya miring-miring edo yo. Belum selesai menaku nong cino. A few moments later. Berdasarkan hasil fermentasi yang telah kami buat, asinan kubis menunjukkan ciri-ciri keberhasilan sehingga dapat disimpulkan bahwa fermentasi asinan kubis yang telah kami buat berhasil. Bombastic side-eye. Criminal offensive side-eye. Kamu bertanya. A few moments later. Meskipun kami tidak menggunakan lateks, tangan kami sudah steril dari kuman karena kami sudah mencuci tangan kami. Lalu kami mengeringkannya menggunakan tisu yang bersih. Kami pun menyimpulkan bahwa penggunaan lateks ternyata tidak terlalu berpengaruh banyak pada asinan kubis karena penting. Namun cukup digarisbawahi, tangan harus dalam kondisi bersih dan kering ketika kita tidak menggunakan lateks. Lateks tangan itu sendiri merupakan sarung tangan yang terbuat dari karet alam yang aman untuk digunakan. Sarung tangan lateks banyak dipilih oleh kebanyakan orang karena memiliki spesifikasi yang cukup baik. Nah, cukup baiknya itu cukup tipis sehingga lebih nyaman untuk digunakan. Oke, mungkin cukup sekian pembuatan video asinan kubis dari kelompok 3C. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh.